Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wahdahu wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita kesehatan, kesempatan, sehingga kita masih bisa melaksanakan aktivitas sehari-hari sebagaimana biasanya. Tak lupa, salawat berangkaikan salam kita hadiahkan ke ruh junjungan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang berlafazkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang kita harapkan syafaatnya di hari kemudian. Sebelumnya, terima kasih kepada Bapak Yantos MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Nama saya Aflahaini Harahap, NIM 12043200263 dari kelas Public Relation 3A jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Qasim Riau. Adapun tujuan saya adalah ingin menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Kesadaran Hukum Sejak Dini bagi Masyarakat. Manusia dilahirkan dengan sifat, karakter, bakat, kemauan, dan kepentingan yang berbeda-beda. Sebagai makhluk sosial, manusia saling membutuhkan satu sama lain dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, karena perbedaan kepentingan dan kemauan seseorang dengan yang lain sering terjadi pada suatu konflik dalam masyarakat. Namun, karena perbedaan kepentingan dan kemauan seseorang dengan yang lain sering terjadi pada suatu konflik dalam masyarakat. Hal inilah yang dapat menimbulkan lingkungan pergaulan yang tidak harmonis. Karena itu, untuk mencegah terjadinya hal-hal negatif tersebut, diperlukan suatu hukum yang mengatur pergaulan dan mengembangkan sikap kesaudaraan hukum untuk menjalani kehidupan antar masyarakat yang harmonis. Kesadaran hukum dapat diartikan sebagai kesadaran seseorang atau suatu kelompok masyarakat, aturan-aturan atau hukum yang berlaku. Kesadaran hukum sangat diperlukan oleh semua masyarakat. Hal ini bertujuan agar memperbaiki ketentraman dan mewujudkan dalam pergaulan antar sesama. Dari kalangan pelajar pun demikian. Contoh saja, terjadinya perkelahian ataupun tawuran antar pelajar karena kurang timbulnya kesadaran pelajar terhadap hukum. Akibat lemahnya kesadaran hukum, kehidupan masyarakat akan menjadi resah dan tidak tentram. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus bisa mengembangkan sikap sadar terhadap hukum. Kesadaran hukum perlu ditanamkan sejak dini yang berawal dari lingkungan keluarga, yaitu setiap anggota keluarga dapat melatih menanamkan hak dan tanggung jawab terhadap keluarga, menghormati hak-hak keluarga lain dan kewajibannya sebelum menuntut haknya. Jika hal ini dapat dilakukan, maka ia pun akan terbiasa menerapkan kesadaran yang telah disimpan dalam lingkungan yang lebih luas, yaitu lingkungan masyarakat dan bahkan negara. Faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum yang pertama yaitu pengetahuan tentang kesadaran hukum. Peraturan dalam hukum harus disebarkan secara luas dan telah sah. Maka dengan sendirinya peraturan itu akan tersebar. Yang selanjutnya yaitu tentang ketentuan masyarakat ataupun kepatuhan masyarakat. Dengan itu, seluruh kepentingan masyarakat akan bergantung pada ketentuan dan hukum itu sendiri. Namun, anggapan lain yaitu kepatuhan hukum disebabkan oleh adanya ketakutan terhadap hukuman ataupun sanksi yang akan didapat ketika melanggar hukum tersebut. Untuk menumbuhkan kebiasaan sadar hukum, inilah yang menjadi tantangan dan tanggung jawab semua pihak. Maka, elemen pendidikanlah yang menjadi ujung tombak dalam menanamkan sikap dan kebiasaan untuk mematuhi aturan yang ada.
institusi pendidikan merupakan media sosialisasi primer yang sangat mempengaruhi pembentukan karakter manusia di kemudian hari. Jika sikap dan perilaku taat telah diturunkan sejak dini, maka sikap untuk menghargai dan mematuhi aturan akan mendarah daging dan membudaya di masyarakat. Dengan adanya keadilan hukum ini, kita akan menyaksikan, kita akan melihat tidak adanya pelanggaran sehingga kehidupan yang ideal akan kita temui di masyarakat. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.